Selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mulai lagi hari yang baru, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semana kami ada, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan, kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi kekuatan kami, pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami. Berpujilah nama Tuhan, urapi kami semua dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulaikan renungan pagi pada saat ini ya. Tema masih sekitar buah roh, khususnya kemurahan. Dan subtemanya adalah membangun hubungan yang kuat dengan kemurahan hati. Kita baca di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, firman Tuhan sangat jelas ya. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu artinya kita seolah-olah memberikan seolah-olah Allah berhutang kepada kita ya. Jadi bahasanya memiutangi Tuhan, dan itu akan dibalas, akan dikembalikan ya, tanda kutip ya. Nah, jadi ya, menaruh belas kasihan kepada yang lemah itu sungguh-sungguh memiliki dampak yang besar dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Apapun itu ya, kita memberikan sikap yang murah hati ya, dapat membawa berkat ya, seperti seolah-olah kita memberikan utang. Seperti seolah-olah Allah berutang kepada kita. Nah, namun persoalannya adalah, ya, kalau di dalam ayat ini disebutkan menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, persoalannya adalah di zaman ini, siapakah orang yang lemah itu? Ya, kita pernah mendengar kisah ya di Kota Bogor, bagaimana seorang pengemis membuat heboh dunia netizen, khususnya warga Bogor ya, atau Bogor. Ya, kita mungkin pernah menontonnya. Ketika ada seorang yang kemudian secara diam-diam membuat video yang mengikuti pengemis itu. Ternyata dia mau pulang ke rumahnya, dia memiliki kendaraan mobil yang dia parkir agak jauh dari tempat dia mengemis, kemudian kembali ke rumah dia menggunakan mobil tersebut. Ya, dan kemudian diikuti terus. Ya, jadi hal-hal begini ya, ini selalu kita lihat dan terjadi berulang-ulang. Ya, sehingga kita memiliki sikap yang tawar hati. Ya. Karena apakah ini beneran? Ya, apakah ini sungguh-sungguh benar? Nah, jadi hal-hal demikian yang kemudian kita merasa, wah, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini sia-sia. Nanti dibelikan narkoba, nanti dibelikan rokok, nanti di macam-macam penggunaannya. Ya, sehingga mencari siapa yang lemah itu yang sulit di zaman ini. Dan memang kita hidup di era ya yang dimana dinamakan era post-truth, ya, era dimana kebenaran setelah kebenaran, pasca kebenaran ya, secara letterlek. Artinya era yang sudah dimanipulasi kebenarannya, ya. Dan
Apalagi ini semakin menjadi-jadi ya, ketika kita hidup di zaman digital ini. Semua bisa dimanipulasi, semua bisa dikemas seolah-olah benar, ya. Termasuk memanipulasi emosi kita, mengendalikan emosi kita, supaya mengikuti apa maunya. Dan itu banyak motif. Motifnya bisa motif politik, motifnya bisa karena dia menjual sesuatu, ya, marketing, suatu barang, atau motifnya mungkin ingin mengambil uang kita, ya. Misalnya, ya tadi cerita yang pengemis seolah-olah dia susah, atau mungkin ya dengan memanipulasi emosi, ya, untuk meminjam uang dan kemudian tidak pernah dikembalikan. Ya, saya bukan pernah ya, sering membaca di sosial media keluhan-keluhan orang, ya, karena sulitnya meminta kembali uang yang dipinjam. Dan itu bisa bermasalah panjang, bisa menyakiti hati dan sebagainya. Ya, kita lihat di dalam Matius 12 ayat 33, ya. Di situ disebutkan Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Ya. Dan sebelum Matius 12 ini, ya, di dalam Matius 7, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama melalui khotbah di bukit. Konteksnya khotbah di bukit itu adalah pengajaran sesat. Ya. Tetapi dalam Matius 12 ayat 33 ini, Yesus ingin melawan sikap manipulatif orang Farisi. Orang Farisi menuduh Yesus mengusir orang kerasukan setan dalam nama penghulu setan. Ya bagaimana mungkin? Dan untuk melawan itu, ya salah satunya Yesus katakan, sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di era post-truth ini, kebenaran yang palsu, ya, termasuk sikap manipulatif, ternyata sudah ada sejak lama, ya, jauh sebelum gereja ada, sampai hari ini. Dan saya berdoa semoga tidak ada di dalam gereja. Ya. Kembali ke ayat pokok kita, ya, ke dalam tema kita, ya, bagaimana kita membangun sikap yang murah hati, bagaimana kita bisa memilah, menilai, ya, bahwa orang yang kita akan berikan murah hati ini benar-benar orang yang lemah, supaya kita tidak dimanipulasi. Ya, bagaimana membangun fondasi kepercayaan dan saling menghormati orang lain, termasuk kita, ya, memiliki sikap mempercayai, menghargai, ya, dengan mengembangkan sikap murah hati. Ya. Bagaimana caranya di era yang tadi saya sampaikan, post-truth, ya, era di mana kebenaran itu bisa dimanipulasi, dipalsukan, dan lain sebagainya. Ya. Saya akan baca 2 ayat ya. Yang pertama Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Salah satu tips kiat yang disampaikan oleh Alkitab melalui Ibrani 10 ini adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dari situlah kita akan saling mengenal. Dari situlah kita akan saling mengerti, memahami mana orang yang lemah, yang memang patut, yang harus kita bantu. Mana orang yang memang perlu kita kasih nasihat, atau kita saling membantu, menasihati. Ya, di sini dikatakan saling menasihati dan semakin giat melakukannya
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ya, dengan kejadian-kejadian yang kita lihat, kita alami, kita memiliki tawar hati. Tetapi biarlah menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, kita semakin mempererat hubungan persekutuan kita, ya, menghadiri ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan, yang sudah ditetapkan, sehingga kita bisa mengembangkan sikap murah hati itu di atas kepercayaan, saling mengerti, saling mengenal, dan di dalamnya Allah katakan, siapa yang membela kaum yang lemah, ya, itu sama artinya mengutangi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Ajar kami untuk bersikap murah hati. Ajar kami untuk mengenal sesama kami, mengenal satu sama lain, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami bantu, apa yang harus kami kerjakan, supaya ini benar-benar mendatangkan kebaikan. Tuhan tolong kami dimanapun kami pergi berada, dalam lingkungan mana saja Engkau tempatkan. Ajar kami, beri hikmat, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami tahu mana yang orang-orang lemah yang betul-betul bisa kami bantu. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.